Assalamualaikum semua. Ketemu lagi di channel saya, Alilas Mam. Oke deh teman-teman semua, di video minggu lalu saya bikin video lagi jalan-jalan ya ke Gunung Bromo bersama keluarga saya dan juga teman-teman kantor saya teman-teman. Dan buat kalian semua yang belum nonton video saya jalan-jalan ke Gunung Bromo, ini saya kasih sedikit cuplikan ya saya jalan-jalan ke Gunung Bromo. Dan di video kali ini ada sedikit kelanjutan ya daripada video minggu lalu, karena kalau misalnya kemarin itu saya share semua ya videonya, takutnya durasinya kepanjangan ya, kalian bosan pula nanti nonton video saya ya. Jadi saya taruh aja video kelanjutannya di video kali ini ya teman-teman. Oke deh Mams dan teman-teman semua, jadi kemarin itu habis jalan-jalan ke Gunung Bromo, Bukit Savana dan pasir berbisik. Kemudian lanjut ini sore harinya kita ke Batu Next Spektakuler ya. Jadi di sini lumayan rame juga karena pas weekend ya. Di sini tuh anak-anak senang sekali teman-teman karena banyak wahana ya yang bisa mereka naikin ya. Dan di sini anak-anak saya naik 5 wahana ya Mams. Ada kayak ayun-ayunan raksasa gitu ya. Terus naik paku bumi juga, ada Cinema 4D, rodeo, dan juga yang terakhir naik Magic Bounce ya. Oke deh teman-teman semua, semoga kalian suka ya sama video saya hari ini. Dan buat kalian semua yang gak suka lihat video saya jalan-jalan, bisa di skip aja ya, karena kemarin itu kalau misalnya gak saya tampilkan ya di video ini, eman-eman juga ya kalau misalnya di videonya dibuang. Jadi ya udahlah ya, akhirnya saya masukkan ya ke video kali ini. Jadi di Batu Next Spektakuler ini kita 1 jam ya Mams, dari jam setengah 5 sore sampai jam setengah 6 ya. Habis itu kita lanjut sholat maghrib dan kemudian makan malam. Habis makan malam lanjut cus pulang ya ke Wonogiri. Oke deh Mams dan teman-teman semua, kemudian lanjut ini Akila dan Alisa mau naik rodeo dia. Dan ini pertama kalinya kakak dan adik nyobain rodeo ya. Dan yang terakhir di sini kita mau naik Magic Bounce. Di Magic Bounce ini saya juga ikutan main teman-teman ya, lumayan seru juga ya naik ini ikut anak-anak. Karena anak saya minta, ayo bunda ikutan naiknya katanya gitu. Dan ini yang terakhir kita lanjut ya makan malam setelah tadi sholat maghrib. Kemudian yang terakhir kita makan malam, dan habis makan malam ini kita lanjut cus pulang ya ke Wonogiri. Oke deh Mams dan teman-teman semua, ini alhamdulillah kita udah sampai di rumah lagi. Dan ini waktu saya ambil videonya ini hari Selasa ya Mams. Dan ini tuh jam setengah 3 pagi. Jadi saya mau masak ya, atau nyiapin untuk sahur. Jadi kita rencananya mau puasa ya, puasa sebelum Idul Adha ya teman-teman. Dan ini saya juga mau bongkarin belanjaan. Jadi tadi itu pagi pas ngantor ini saya sempat belanja, tapi belum sempat saya bongkar ya untuk belanjaannya. Keburu saya ketiduran karena memang capek banget ya teman-teman. Jadi belanjaannya masih saya biarkan begitu aja ya di meja dapur. Dan ini nanti habis masak rencananya baru mau saya food prep ya untuk belanjaannya. Oke teman-teman semua, jadi pagi ini saya mau masaknya yang simple aja ya, karena memang kalau pagi-pagi gitu tuh pengennya masak yang gampang dan juga cepet tapi juga enak ya. Kemudian lanjut saya juga mau ngupasin bawang merah dan bawang putih dan juga cabai rawit ya teman-teman. Teman-teman semua, gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan juga tetap semangat ya. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Jadi pagi ini saya mau masak terong dicampur sama telur orek-orek gitu teman-teman, dan dikasih kecap ya. Jadi resep ini kemarin saya sempat lihat di Instagram. Dan pagi ini untuk puasa Arafah, pagi ini saya mau nyobain ya untuk bikin terong dan telur kecapnya itu. Ini tuh enak banget teman-teman. Bahan-bahannya juga simpel banget, kalian wajib coba ya di rumah. Kemudian lanjut di sini saya sebelum terongnya dikupas,
ya, saya cuci dulu ya biar bersih. Dan ini untuk terongnya saya potong-potong jadi 4 gitu teman-teman. Nah seperti ini kecil-kecil aja ya. Dan untuk terongnya saya cuma pakai 2 buah terong ya teman-teman. Kalau misalnya pakai 3 takutnya kebanyakan, karena kan cuma untuk sahur aja ya. Nanti untuk buka puasanya kita masak lagi aja ya Mams. Kemudian lanjut untuk terongnya di sini terlebih dahulu saya goreng ya biar mateng dan jangan sampai kegosongan ya teman-teman. Nah seperti ini sebelum nanti kita masak bersamaan dengan telurnya juga ya Mams. Setelah terongnya mateng, kemudian lanjut di sini saya mau mengorak-arik telur dadar ya. Di sini saya pakai 3 buah telur ya teman-teman. Ini kita orak-arik aja. Kemudian lanjut kita mau gongso untuk bumbunya. Untuk bumbunya saya cuma pakai bawang merah, bawang putih, bawang bombay, cabai rawit, tomat dan juga ada daun jeruk ya teman-teman biar wangi ya. Dan di sini saya tambahin sedikit air ya. Dan tak lupa juga kita masukkan kecap, kaldu jamur atau penyedap, garam dan gula secukupnya aja ya Mams. Kemudian lanjut kita masukkan deh terongnya dan kita masak deh sampai matang. Ini tuh enak banget teman-teman, masaknya juga simpel ya. Dan yang terakhir kita masukin daun bawangnya ya Mams. Kalian wajib coba teman-teman di rumah, masaknya juga gampang dan rasanya juga wow enak banget teman-teman. Nah ini alhamdulillah untuk terong dan telurnya udah jadi ya. Lanjut deh kita wadahin ya ke tempatnya. Nah seperti ini ya teman-teman. Alhamdulillah anak-anak saya Akila Alisa seneng banget ya sama terong dan telur ini. Kemudian lanjut untuk menu kedua saya cuma mau masak oseng-oseng tempe aja ya. Untuk tempenya terlebih dahulu di sini mau saya goreng ya sampai setengah matang ya Mams. Sambil menunggu tempenya mateng, kemudian lanjut di sebelahnya saya mau goreng bola-bola ayam ya teman-teman. Kebetulan di freezer saya juga masih punya stok bola-bola ayam, jadi mau saya goreng aja untuk lauk sahur kami pagi ini ya. Oke deh teman-teman semua, ini alhamdulillah untuk tempenya juga udah matang. Lanjut ya, ini mau saya tiriskan terlebih dahulu ya sebelum nanti saya mau menggongso untuk bumbunya. Dan kemudian lanjut di sini saya terlebih dahulu mau menggongso untuk bumbunya. Bumbu untuk oseng-oseng tempenya saya cuma pakai bawang merah, bawang putih aja ya Mam, sama saya kasih cabai rawit 2 biji aja ya biar nggak pedas, biar anak-anak juga bisa makan. Kemudian setelah bumbunya harum, lanjut deh ini saya masukkan untuk tempenya ya. Dan di sini saya tambahin sedikit air juga ya teman-teman. Kemudian lanjut saya masukkan kecap, terus gula, garam dan penyedap rasa secukupnya aja ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk kalian koreksi rasa ya. Kalau misalnya rasanya udah oke, baru deh bisa kita angkat dan kita sajikan ya ke meja makan. Oke deh teman-teman semua, jadi beginilah ya kerempongan saya setiap pagi ya sebelum saya berangkat ke kantor. Jadi nyiapin sarapan dulu ya untuk keluarga saya. Kalau ini pagi ini adalah mau nyiapin untuk makan sahur ya. Jadi kita mau puasa Arafah sebelum besok kita merayakan Hari Raya Idul Adha ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini menu kami sahur udah selesai teman-teman. Lanjut ini mau saya taruh ya untuk di meja makan. Dan kemudian lanjut nanti saya mau bangunin kakak dan adik untuk puasa ya. Sebenarnya hari ini saya mau menayangin video yang Idul Adha teman-teman, tapi yang video sahur ini juga belum saya upload. Jadi ya udahlah ya, akhirnya saya upload video yang ini terlebih dahulu. Insya Allah minggu depan baru yang vlog yang terkait dengan Idul Adha ya. Dan kemudian lanjut di sini saya mau bikin susu ya untuk kakak dan adik, dan untuk ayahnya mau saya bikinin teh hangat aja teman-teman.
Dan ini alhamdulillah anak-anak saya, kakak dan adik udah bangun ya, lanjut mereka ke meja makan untuk sahur ya teman-teman. Oke deh teman-teman semua, saya dan keluarga saya izin mau makan sahur dulu ya. Tuh anak-anak saya semangat sekali, mereka mau ikutan puasa Arafah juga ya. Tadi malam sempat bilang katanya pengen ikutan puasa katanya, jadi jangan lupa untuk dibangunin. Oke deh mam dan teman-teman semua, lanjut ya setelah tadi makan sahurnya. Lanjut di sini saya juga mau food prep ya untuk belanjaan yang tadi sore saya belanja pas di kantor. Dan ini terlebih dahulu untuk sayurannya mau saya potong-potong dulu ya, kemudian lanjut mau saya wadahin ke tempatnya ya, biar nanti memudahkan kita teman-teman kalau misalnya memasak. Dengan adanya food prep ini membantu sekali ya, terutama buat saya ibu bekerja, ibu-ibu di rumah pun bisa ya mempraktekkan food prep ini biar masaknya lebih mudah ya, lebih cepat. Jadi tinggal cemplang-cemplung aja jadi deh masakannya ya. Saya selalu mempraktekkan food prep ini ya Mams, karena memang bermanfaat sekali sih ya, masak jadi lebih cepat dan juga kita juga nggak capek ya kalau misalnya memasak, karena kan udah kita potong-potongin terlebih dahulu juga untuk sayurannya ya, jadi nanti kalau misalnya masak jadi lebih hemat waktu aja ya. Oke teman-teman semua, ini alhamdulillah untuk food prepnya udah selesai. Lanjut ini mau saya susunnya di dalam kulkas. Dan selain itu juga kegunaan food prep, manfaatnya kulkas kita jadi rapi teman-teman. Oke deh mams dan teman-teman semua, setelah selesai food prepnya lanjut ya kita susun di dalam kulkas. Nah ini dia teman-teman, di sini saya susun dulu ya untuk storage-nya biar rapi, dan yang untuk daun bawangnya itu saya taruh di atas freezer ya biar tahan lebih lama. Teman-teman semua, kalau misalnya kalian punya daun bawang, taruh di freezer aja jadi lebih tahan lama ya, itu bisa 2 minggu juga insya Allah tidak busuk ya. Dan kemudian lanjut setelah selesai food prep, ini saya lanjut mau beberes untuk area dapurnya ya teman-teman. Untuk wajan dan peralatan masak lainnya yang tadi habis saya gunakan untuk memasak, ini saya taruh aja ya di wastafel, nanti lanjut mau saya cuci juga ya teman-teman. Dan lanjut di sini saya juga mau lap-lap ya untuk area mejanya biar bersih juga dan biar wangi. Di sini saya menggunakan Mr. Muscle ya teman-teman untuk membersihkan area meja. Dan lanjut ini area kompornya juga saya lap-lap ya biar bersih dan wangi. Jadi saya selalu membersihkan area dapur ya teman-teman setelah selesai masak ya, biar dapurnya langsung bersih lagi maksud saya. Kalau misalnya kita nunggu nanti takutnya keburu mager ya, alhasil nggak jadi deh kita bersihin dapur kita ya, dan jadinya dapurnya kotor. Dan kalau misalnya dapur kita kotor dan tidak rapi membuat kita jadi malas masak ya mams. Jadi ini pengalaman saya aja teman-teman, saya kalau misalnya dapur saya berantakan kotor gitu ya, bikin saya jadi tidak mood untuk masak ya, jadinya alhasil nggak masak deh. Oke deh mams dan teman-teman semua, lanjut ini saya sapu-sapu juga ya untuk area dapurnya, dan habis ini nanti juga mau saya pel sekalian ya biar bersih. Jadi kalau misalnya habis masak itu biasanya juga langsung saya pel juga ya teman-teman, biar kalau misalnya ada bumbu masak dan lain sebagainya berjatuhan di lantai bisa bersih ya, dan tidak menimbulkan semut ya kalau misalnya nggak lanjut kita sapu dan kita pel ya mams. Oke teman-teman semua,
semua, habis ini saya mau lanjut cuci piring, dan habis cuci piring nanti mau lanjut sholat subuh ya. Karena ini tuh sebentar lagi udah masuk azan subuh ya teman-teman. Oke teman-teman semua, sekian dulu ya video dari Alilas Mom hari ini. Mohon maaf kalau misalnya video saya masih banyak kurang-kurangnya ya. Sampai ketemu lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.